Tuhan menggerakkan hati dan menggenapi firman-Nya. Ezra 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Tuhan mengarahkan aliran penebusan sepanjang sejarah menuju sasarannya. Ketika melakukan hal itu, kadang-kadang ia memutuskan untuk merendahkan penguasa yang berkuasa, misalnya Nebukadnezar, menjatuhkan hukuman atas para penguasa, misalnya Firaun di Mesir, Belshazzar di Babel, atau mengangkat seorang pemimpin internasional, misalnya Raja Koresi dari Persia, supaya menggenapi firman-Nya dan mengerjakan maksud-maksudnya. Dengan menggerakkan hati Koresi untuk berbuat baik kepada umat yang terkalahkan dan terbuang itu, Tuhan memungkinkan janjinya melalui Yeremia digenapi pada waktunya. Amsal mengatakan bahwa hati seorang raja bagai batang air di tangan Tuhan untuk diarahkan kemana saja dikehendaki olehnya, untuk memastikan kelancaran aliran penebusan dan akhir sejarah. Yeremia sudah menubuatkan bahwa orang-orang Yahudi akan ditahan di Babel selama 70 tahun sebelum kembali ke Yehuda. Masa pembuangan 70 tahun dapat dihitung dari pembuangan tahap pertama tahun 605 sebelum Masehi, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, hingga 583 sebelum Masehi, sekitar 70 tahun kemudian ketika umat itu mulai kembali ke negeri mereka. Sekitar 160 tahun sebelum Koresi muncul, Yesaya sudah bernubuat tentang seorang raja bernama Koresi yang akan mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Kisah ini semakin memperjelas bahwa Tuhan menggerakkan hati umat manusia sekaligus untuk menggenapi firman-Nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.